Halo, selamat datang di channel TeknoArk Indonesia atau teknoark.id. Kali ini melanjutkan dari episode sebelumnya di topik HTML dan CSS dasar. Kita akan mempelajari table atau tabling. Di HTML ini di workspace kita kali ini saya menggunakan file baru yaitu tabel.html dan saat ini masih kosong, hanya titlenya saja sudah saya ganti. Seperti itu, jadi kita mulai. Untuk table di HTML kita harus paham, kita harus buka dulu dengan tag table dan tutup dengan tag table juga. Nah, di HTML kita mengenal ada namanya table row ya untuk sebuah baris, dan di dalam baris itu ada namanya divider ya atau kolom di sini. Sepertinya divider kalau nggak salah kepanjangannya. Oke, jadi TR itu melambangkan sebuah baris, TD itu melambangkan sebuah kolom. Oke, jadi kalau seperti ini berarti kita punya dua kolom di satu baris yang sama. Jadi misalnya kalau saya tulis ini kolom 1, kita sebut gini aja deh, baris 1 kolom 1. Oke, sedangkan ini baris 2 baris 1 kolom 2. Oke, kita save, kemudian kita refresh di bagian browser. Nah, jadi ini sebenarnya sudah berbentuk table, hanya bordernya aja nggak kelihatan. Oke, kita coba kasih border di sini ya, border sama dengan 1 misalnya. Nah, kita refresh, dia akan sudah mulai tampil. Jadi seperti ini konsep table, ada row, ada kolom. Nah, biasa untuk mempermudah dan untuk mempercantik juga dalam menggunakan HTML ini, biasa kita enter juga. Jadi dengan ini kita akan dengan mudah membaca bahwa kita punya dua kolom di satu row yang sama. Jadi ketika kolomnya bertambah, kita tidak semakin kanan tapi semakin teratur ke bawah. Seperti itu. Oke, kita bikin lagi satu kolom ya. TD baris 1 kolom 3. Oke. Nah, kita coba bikin row baru. Kemudian ini baris 2 kolom 1. Kemudian ini baris 2 kolom 2, dan yang terakhir adalah baris 2 kolom 3. Oke, kita save, kemudian kita refresh. Nah, kita punya dua kolom dan kita punya 3 kolom dan 2 baris. Jadi total ini ada 6 cells ya. Cells itu berarti 1 kolom 1 baris. Seperti itu. Nah, hati-hati jika kalian tidak rata. Misalnya contoh nih, saya take out yang bagian sini ya. Jadi misalnya kalian lupa gitu ya. Kalian lupa ternyata di baris kedua hanya punya 2 kolom, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, akan sangat rancu gitu ya. Nah, terus mungkin muncul pertanyaan, Kak, terus gimana kalau saya mau merge di kolom ketiga ini di baris pertama dengan baris kedua? Saya mau merge ke bawah nih. Nah, untuk merge kita bisa gunakan span. Ya, di sini ada dua istilah, call span dan row span. Row span itu untuk merging ke bawah, merging antar row, sedangkan call span untuk merging antar kolom. Seperti apa itu? Kita coba contoh ya. Nah, misalkan tadi kita refresh dulu. Nah, misalkan kita ingin merging baris 1 kolom 3 ini ke baris 2 kolom 3 ini. Ya, caranya seperti apa? Mungkin kita gunakan 2 baris baru aja ya. Kita Ctrl C, kita Ctrl V, kemudian kita ganti ini baris 3, ini baris 3, ini baris 3. Biar masing-masing ada contohnya supaya kita enak juga. Oke, kita save, kita refresh, tampilan seperti ini. Kak, merging gimana cara mergingnya, Kak, dari baris 3 ke baris 4 gitu kan, di kolom ketiga. Nah, untuk itu kita identifikasi yang mau di merging itu di kolom berapa sih? Kolom 3 ternyata. Nah, untuk itu kita harus kosongkan dulu baris 4 kolom 3-nya. Kemudian kita tambahkan row span.
karena dia merging row ya. Kalau span 2 ini maksudnya kita mergingkan 2 row ke bawah di kolom ketiga ini. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Berarti ini kolom 3, baris 3 dan 4. Oke. Benar nggak? Benar ya? Oke, seperti itu. Kemudian untuk kolom gimana Kak kalau misalnya saya ingin merging dari sini ke sini misalnya gitu kan, kolom 1 dengan kolom 2 di baris 4. Nah, kita identifikasi lagi yang ingin kita merging adalah kolom 1 dan kolom 2 di baris keempat. Oke. Berarti kolom 1 dan kolom 2 di baris keempat mesti kita take out kolom keduanya. Oke. Kita take out, kemudian kita sebutkan ini call span 2. Oke, kita refresh. Nah, call span, salah ketik, maaf, call span. Oke, kita refresh. Nah, akan jadi seperti ini. Kebayang ya? Kemudian kita beri contoh lagi, misalnya satu row itu cuman satu kolom Kak, ya kan? Tapi semuanya satu row yang memakan 3 kolom berarti ya. Berarti ini baris 5 top gitu. Ya, baris 5 top berarti. Oke, kebayang ya? Jadi kalau span 3 itu berarti memakan kolom ke kanan, memakan 3 kolom ke kanan. Kalau row span itu berarti memakan kolom ke bawah, memakan baris ke bawah. Seperti itu. Nah, untuk latihan akan ada di video berikutnya, atau kalian bisa kunjungi website technoarc.id. Di sana kalian bisa mengambil beberapa course, dan kami juga menyediakan banyak course dan latihan terkait HTML, CSS ataupun materi lainnya. Seperti itu. Ya, sampai di sini untuk pembelajaran table. Kita hari ini belajar table dan ada elemen border, ada atribut border. Kemudian kita mempelajari TR sebagai row, table row, dan TD sebagai divider atau kolom. Ya, kemudian kita belajar row span dan call span. Oke. Jika ada bingung yang ingin ditanyakan atau ingin diskusi, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau join grup Telegram technoarc.id. Kalian bisa diskusi di sana oleh teman-teman lainnya juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.